Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini CPB bakal mengulas berita di hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021. Tapi sebelum CPB mengulas berita hari ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Berita utama hari ini ada PPPK minim pendaftaran. Pendaftaran calon aparatur sipil negara Kabupaten Bengkulu Tengah sudah mencapai 2.600 orang. Namun sebaliknya untuk pendaftaran PPPK malah terbilang minim, hingga kemarin baru mencapai 220 orang. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Tengah, Saidirman SEMSI, melalui Kasih Pendidikan Tenaga Pendidikan Dinas Dikbud Bengkulu Tengah, Andri Winata SPD, mengatakan salah satu faktor minimnya pendaftaran lantaran beberapa waktu lalu adanya kendala dalam mengakses laman pendaftaran. Meski demikian, permasalahan yang ada telah disampaikan ke Badan Kepegawaian Negara. Selain itu, beberapa guru tidak terdaftar pada Dapodik padahal diklaim sebelumnya telah terdaftar. Kendala-kendala yang dialami sudah disampaikan ke BKN dan ditindaklanjuti, kata Andri. Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bengkulu Tengah, M. Aryo Nurfansa SH, mengatakan belum mengetahui secara pasti minimnya pendaftaran untuk PPPK. Hanya saja hal ini sifatnya sementara lantaran waktu pendaftaran masih 21 Juli mendatang. Waktu pendaftaran online masih dibuka. Kami juga sedang melaksanakan verifikasi terhadap berkas yang masuk, pungkas Aryo. Itulah penjelasan tentang calon PPK yang mendaftar. Berita selanjutnya ada 3 kepala OPD ditetapkan bulan ini. Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bengkulu Tengah telah menerima hasil rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara. Jika tidak ada halangan, bulan ini Bupati Bengkulu Tengah Dr. Haji Ferry Ramli SHMA memilih 3 nama terbaik untuk ditetapkan pada 3 jabatan eselon 2 yang dilelang beberapa waktu lalu, yakni jabatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bengkulu Tengah, Apiles Lipi Eskom SI, mengatakan jika hasil seleksi dan rekomendasi telah sampai ke Bupati, selanjutnya akan dipilih satu nama yang akan dilantik sebagai kepala OPD yang bersangkutan. Sementara untuk peserta lainnya seperti Hajasri Yuridania SE nilai 77,85 berada di urutan kedua pada lowongan jabatan Kepala Disdak Rinkop, dan UKM diikuti Sugeng Oswari Eskom SI nilai 76,27 pada urutan ketiga. Kemudian Muznaini SH nilai 77,76 berada di urutan ketiga lowongan jabatan Kepala Dispora. Terakhir, Haja Yenda Supriyani SH MSI nilai 81,41 berada di urutan ketiga pada lowongan jabatan Kepala DP 3 AKB. Apiles Lipi menuturkan meskipun berada pada urutan teratas dengan nilai tertinggi, namun semua keputusan akan kembali pada kewenangan kepala daerah. Pada dasarnya, 3 besar yang ditetapkan mempunyai peluang yang sama untuk dilantik. Semua peserta yang masuk 3 besar punya peluang yang sama untuk dilantik karena tahapan seleksi telah memilih 3 nama terbaik di setiap lowong, jelas Apiles Lipi. Terpisah, pengamat pemerintahan Dr. Al-Fahmi Lubis MPD mengatakan jika kepala daerah dapat mempertimbangkan nilai seleksi, basic hingga kemampuan dari pejabat bersangkutan, apakah nantinya dapat bekerja sama dengan baik dengan bupati, terutama membantu menjalankan birokrasi pemerintahan.
Mereka yang dipilih tentu harus bisa bekerja sama dengan bupati dari segi pelayanan publik dan maupun segi lainnya, pungkas El-Fahmi. Itulah berita yang tentangnya 3 kepala OPD ditetapkan bulan ini. Berita di liputan 11, ada 2 dokter disiapkan untuk cek hewan kurban guna mengantisipasi adanya hewan kurban yang tak layak konsumsi. Pemkab Bengkulu Tengah melalui Dinas Pertanian telah mempersiapkan 2 orang dokter hewan untuk melakukan pengecekan kesehatan hewan yang akan dikurban. Kadistan Benteng Dr. Andes Supawan Said melalui Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Watler Gilbert Tampu Bolon SPT mengaku bahwa pengecekan kesehatan hewan kurban akan dimulai pada H-2 Lebaran Idul Adha mendatang. 2 orang dokter hewan dan sejumlah tim dari dinas akan melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban, terang Gilbert. Gilbert menjelaskan, pengecekan akan dilakukan khususnya di tempat penjualan hewan kurban serta tempat pemotongan hewan. Akan kami cek secara keseluruhan mulai dari umur hewan apakah layak dikonsumsi atau tidak. Jangan sampai hewan yang akan dipotong sakit dan tak layak dikonsumsi, pungkas Gilbert. Itulah berita yang ada di liputan 11 hari ini. Itulah beberapa berita yang CPB bacakan pada hari ini. Untuk yang lebih lengkap lagi, kalian bisa berlangganan koran Harian Rakyat Menteng dengan cara langsung aja menghubungi karyawan yang bersangkutan. Tak lupa-lupanya lagi, CPB bakal mengingati kalian untuk mentaati protokol kesehatan dengan cara menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Kami juga memiliki media sosial di Instagram, Facebook, dan Twitter. Untuk terakhirnya, CPB juga mengingatkan kalian untuk jangan lupa di like, comment, and subscribe. CPB dan kru yang bertugas berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.